Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika dengan materi apa? Nah, perhatikan video Bapak di sini. Bapak memberikan gambar cuka, ada sabun, ada jeruk ini enak ya. Nah, ada 3 gambar ini. Nah, mengapa Bapak memberikan gambar ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang asam, basa, dan garam ya. Tentang asam, basa, dan garam. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah siswa mampu membedakan asam, basa, dan garam. Kemudian siswa diharapkan mampu menyebutkan contoh asam, basa, dan garam. Lalu siswa mampu menjelaskan indikator asam dan basa secara alami ataupun buatan. Oke, yang pertama kita membahas tentang asam. Apa sih asam ini? Asam ini adalah larutan yang menghasilkan ion-ion hidrogen positif atau ion H+ ya, Nak ya. Nah, atau bahasa mudahnya seperti ini, senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Di sini Bapak memberikan contohnya adalah jeruk. Selanjutnya, ada asam ini terbagi atas dua, Nak. Ada asam organik dan ada asam anorganik. Kalau organik itu dia berasal dari makhluk hidup, kalau anorganik dia berasal dari benda mati. Nah, kalau yang anorganik ini contohnya apa? Contohnya ada banyak sekali ya, Nak ya. Ada asam sitrat, asam maleat ya, asam tatrat, ascorbat ya. Kalau dari hewan ada dari semut ini, kemudian dari asam asetat atau penyebabnya ini dari bakteri ya. Kemudian kalau yang anorganik ini contohnya juga banyak. Di sini Bapak memberikan contoh ada asam sulfat, kemudian asam klorida, asam nitrat, asam fosfat. Nah, kalau asam sulfat ini contohnya adalah aki pada mobil atau sepeda motor ya, Nak ya. Ini gambarnya. Selanjutnya, sifat asam ini yang pertama dia memiliki rasa masam. Kemudian asam bereaksi dengan logam tertentu misalkan magnesium dan besi yang kemudian akan menghasilkan gas hidrogen. Nah, asam ini bersifat korosif bagi sebagian besar logam ya. Korosif ini artinya korosi atau membuat logam menjadi mudah berkarat ya, Nak ya. Kemudian larutan asam ini dapat menghantarkan arus listrik. Ada kandungan ion H+-nya di sini. Nah, seiring perkembangan teknologi ditemukan juga bahwa ada buah yang bisa menghasilkan listrik. Nah, ini karena ada ion H+ di dalamnya ya, Nak ya. Selanjutnya, manfaat dari asam. Ini tadi ya, mampu menghantarkan arus listrik, kemudian mengobati sariawan, lalu pemusnah bakteri pada luka, kemudian bahan pengawet atau sering disebut asam benzoat ini pada makanan ya, Nak ya. Selanjutnya, ada basa. Basa ini lawan dari asam ya. Ini lawan dari asam itu adalah basa. Pengertiannya adalah basa adalah larutan yang menghasilkan ion-ion hidroksida negatif atau di sini nanti disebut ion OH negatif ya. Contohnya natrium hidroksida untuk membuat sabun, amonia untuk bahan pupuk, kalsium untuk mengurangi keasaman tanah, magnesium hidroksida untuk obat asam lambung ya. Jadi kalau ini kan obat asam lambung, jadi kan ada asam. Nah, penetralnya apa? Penetralnya basa atau magnesium hidroksida ini ya, Nak ya. Jadi basa itu lawan dari asam. Kemudian aluminium hidroksida bahan deodoran. Nah, kenapa bisa dipakai untuk bahan deodoran ini, Nak? Karena kalau deodoran itu kan biar nggak asam ya, karena keringat kita kan bau asam. Nah, cara cara solusinya adalah diberikan aluminium hidroksida ini sehingga meminimalisir bau asam pada tubuh kita ya gitu. Kemudian ada larutan amonia untuk bahan pemutih, kalsium hidroksida untuk bahan plester luka ya, Nak ya. Kemudian kalium hidroksida bahan penghapus cat. Oke. Nah, sifat asam ini mempunyai beberapa sifat. Misalkan ini dia memiliki rasa pahit ya. Kalau tadi asam, kalau ini pahit. Terus kemudian rasa licin di kulit. Kemudian menetralkan asam ya, karena basa adalah lawan dari asam. Kemudian dalam air dia mengantarkan arus listrik karena ada kandungan ion OH negatif di sini ya, Nak ya. Kemudian manfaatnya tadi sudah Bapak sebutkan di awal, ini Bapak ulangi lagi, mengobati sakit mah, dibuat untuk sabun mandi, sebagai cairan pembersih alat dapur, menetralkan tanah pertanian yang terlalu asam. Kemudian basa yang larut dalam air ini disebut alkali. Nah, alkali
atau basa ini nanti sebagai bahan campuran membuat sabun. Nah, sabun yang Bapak berikan contoh tadi di awal video itu terbuat dari alkali, campuran alkali atau basa dengan minyak ya, minyak kelapa sawit atau minyak kelapa. Oke, selanjutnya, nah indikator asam atau basa. Nah kita bisa menentukan suatu larutan yang tidak kita ketahui itu pakai indikator asam dan basa. Namanya ini pakai kertas lakmus, nah ya, pakai kertas lakmus. Selain kertas lakmus, ada juga dipakai ini indikator universal. Ini gambarnya ya, ini gambar kertas lakmus, ini dia indikator universal, kemudian yang ini pH meter ya, ini udah elektrik ini ya. Kemudian kita bahas ke yang kertas lakmusnya ya, sifatnya seperti ini. Kalau dalam larutan asam, jika ada kertas lakmus biru, ingat kertas lakmus biru ini ya, ketika dimasukkan ke dalam larutan asam, kertas lakmus biru itu akan menjadi merah. Sekarang kebalikannya, kalau dalam larutan basa, dimasukkan kertas lakmus merah akan berubah menjadi warna biru. Ya, kebalikannya dari asam tadi ini ya, Nak ya. Nah, ini kalau dalam bentuk gambar. Nah, misalkan ini ada larutan asam, dimasukkan kertas lakmus biru. Kertas lakmus birunya menjadi merah, berarti larutan ini benar-benar asam. Ya, Nak. Misalkan kita nggak ketahui larutan apa ini. Nah, tapi kalau kita masukkan kertas lakmus birunya menjadi merah, berarti ini adalah larutan asam. Kemudian kalau ada larutan misalkan nggak diketahui ya, nggak diketahui di sini ada larutan. Nah, ada kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan ini, ya ke dalam larutan sini. Kertas lakmusnya menjadi biru nih, berarti larutan ini basah, ya seperti indikator tadi ya nak ya. Selanjutnya di sini indikator asam dan basa ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ini dalam bentuk tabel ada kertas lakmus merah, kertas lakmus biru. Nah, kalau kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan dia berwarna merah, berarti dia asam. Kalau kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan dia menjadi merah, dia berarti asam ya. Pokoknya kalau merah ini berarti itu larutan asam. Tapi kalau kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan, misalkan kita nggak ketahui larutan apa nih, menjadi biru ya, kemudian yang biru tetap menjadi biru, berarti larutan itu basah. Kalau tetap nggak berubah seperti apa Pak? Berarti kalau tetap nggak berubah, misalkan ini tetap merah, ini tetap biru, nah itu dia termasuk garam atau netral di sini ya, garam atau netral. Oke, nah sekarang kalau tadi kan kita belajar di sini untuk menentukan sebuah larutan itu asam atau basa. Nah, kita di sini nanti kita mengetahui derajat keasaman. Jadi ada nilainya nih, derajat keasaman suatu larutan itu disimbolkan dengan huruf pH, P kecil, H besar ya nak ya. Nah, range-nya seperti ini, dari angka 0 sampai 14. Nah, kalau dari 0 sampai 7 itu dia termasuk asam atau larutan asam. Kalau dari 7 sampai 14 itu dia termasuk larutan basa. Kalau pas di 7 dia termasuk netral, larutan netral ya nak ya. Dia netral. Ya, ini range-nya. Ini keterangannya ada di bawah sini. Oke. Selanjutnya, nah, indikator asam basa pada tumbuhan. Nah, kita bisa cek juga indikator asam basa itu pada tumbuhan. Caranya seperti apa? Misalnya seperti ini ya, pada tabel. Nah, ada ekstrak kunyit, ada ekstrak kulit manggis, ada ekstrak kembang sepatu ya. Nah, warna ekstraknya ini kalau kunyit itu dia kuning, kalau kulit manggis dia ungu, kalau kembang sepatu dia merah. Ini ya, warna ekstraknya. Nah, dari sini misalkan ini ekstrak ekstrak kunyit kuning, ekstrak kulit manggis ungu, kemudian ekstrak kembang sepatu dia merah. Nah, dari larutan ini atau ekstrak ini ketika dicampur dengan larutan asam, dia akan berubah menjadi kuning cerah. Nah, ketika ekstrak ini dicampur dengan larutan basa, dia akan menjadi jingga kecoklatan. Jadi cara ngeceknya seperti itu ya, ya. Misalkan ini larutan kunyitnya ini kuning, dimasukkan zat atau larutan yang bersifat asam, maka ekstraknya akan menjadi kuning cerah ya. Kalau asam dia kuning cerah, kalau basa dia akan jingga kecoklatan. Seperti itu. Kalau kulit manggis seperti
apa? Nah, dasarnya kan ungu warnanya ini. Kalau dimasukkan benda atau larutan yang asam, dia akan berwarna coklat kemerahan. Tapi kalau dimasukkan benda atau larutan basa, dia akan menjadi biru gitu, Pak, kehitaman ya. Begitu juga dengan kembang sepatu yang ini nih ya. Ini kan asalnya merah, kalau dimasukkan larutan atau zat asam dia akan merah cerah. Tapi kalau dimasukkan zat yang mengandung basa, maka dia akan berubah menjadi hijau. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, selanjutnya kita ke garam. Tadi ada asam, ada basa, ada garam. Nah, garam ini adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa ya. Jadi gabungan antara asam dan basa. Ini ada 3 jenis garam. Garam netral, garam asam, dan garam basa. Ini contohnya sudah Bapak sebutkan di sini. Oke, kira-kira itu materi yang Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar. Stay fit, stay healthy, and God bless you.